Waalaikumsalam warahmatullahi. Di situ aja, dari situ aja kayaknya ini banget. ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Yang saya hormati Pembina Majelis Taklim Al-Muflisin Ibunda Ustazah Hajjah Hamdah. Yang saya hormati Pembina Majelis Taklim Al-Muflisin Ibunda Ustazah Hajjah Suwana. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Muflisin Ibunda Ustazah Hajjah Lestari. Dan yang saya hormati pembimbing dayang kami Al-Ustazah Hajjah Maimunah MAG. Dan yang sama-sama kami hormati seluruh jamaah majelis taklim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yakni nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah seperti sekarang ini. Salawat penuh barakah salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita, Nabi yang tak pernah menggarung tapi namanya selalu disebut-sebut, Nabi yang tak pernah kecitarum tapi namanya selalu harum, Nabi yang tak pernah kufur apalagi takabur, yakni suri tauladan kita, kedua hasanah kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita minaz zulmati ilan nur atau minad dhalalati ilal huda. Berdirinya saya di sini ingin bukan sekadar berdiri apalagi menyombongkan diri, tapi berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sedikit ilmu yang saya dapat dari pondok pesantren tercinta yang berjudul membentuk pola makan yang baik untuk keluarga dengan makanan halal. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Al-Ayat Surah Al-Aliyul Azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 168, wahai manusia, makanlah kamu yang baik-baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Bu? Ya. Ibu-ibu sekalian, merupakan kunci kesehatan bagi keluarga.
artinya doa kita, Bu? Tahu artinya diijabah, Bu? Ya udah, diijabah adalah artinya diterima ya, Bu, doanya oleh Allah. Sesuai sebagaimana di dalam hadis yang disebutkan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin wa qala ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati ma wa'malu shalihan al-ayat wa qala ya ayyuhar rusulu ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati faradakna al-ayat sallallahu alaihi wasallam. Summa zakara rajulun yutilu safara ash'ada akbara yamuddu yadayhi ila samai qala ya rabbi summa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna istajaba lidzalik rawahu Muslim. Yamuddu yadayhi ila samai qala ya rabbi summa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna istajaba lidzalik rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang mukmin dengan apa yang Allah perintahkan kepada Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, wahai para rasul, makanlah kamu yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 172, wahai orang-orang mukmin, makanlah kamu yang baik-baik yang ada telah kami rizkikan pada kalian. Kemudian Nabi menyebutkan ada seorang laki-laki yang mengalami perjalanan panjang yang dirinya dalam keadaan kusut dan kotor. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke atas langit seraya berdoa, ya Rabbi. Namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kenyang dengan sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Di dalam hadis ini dijelaskan, apabila kita makan atau memakai sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin doanya kita akan dikabulkan? Maka dari itu, ibu-ibu sekalian berperan penting dalam menjaga makanan keluarga agar keluarga senantiasa diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan lebih Dato, tadi makanan udah dibagi dua. Dan makanan dibagi dua jadi makanan halal dan makanan haram. Tapi makanan halal dibagi lagi, Bu, jadi dua. Ada makanan yang sehat dan makanan yang tidak. Tahu buat makanan cepat saji? Contohnya mie rebus, sarden kaleng, dan lain sebagainya. Makanan cepat saji itu enak, Bu. Udah enak, cepat, praktis, udah lagi ya, Bu. Tapi kita harus melihat, Bu, dampak berkelanjutan dari makanan tersebut. Makanan tersebut itu menyebabkan penyakit yang kita ketahui seperti diabetes, kolesterol, obesitas, dan penurunan fungsi gerak tubuh. Akan lebih higienis lagi apabila ibu-ibu sekalian memasak sendiri di rumah. Karena ibu-ibu sekalian bisa memilih bahan makanan yang bersih, yang sehat, lagi segar. Sehat itu mahal, Bu. Maka dari itu, apabila ibu-ibu sekalian menjaga pola makan keluarga yang baik, niscaya ibu-ibu sekalian dan keluarga akan merasakan manfaatnya di kemudian hari.
Ibu ikutin ya Bu. Seporong kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Ibu-ibu nyuci di kali, nyucinya di kemarin kerak. Boleh gak dilanjut lain kali? Ini mulut pegang data terkira. Dan sampailah kita di bagian akhir pidato saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.